Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid hebat madrasah? Bertemu kembali dengan kelas fisika Bu Berlian. Semoga keadaan pandemi tidak menyurutkan semangat kalian untuk belajar dan mengejar cita-cita. Tetap optimis dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gerak satelit dan hukum Kepler. Setelah kegiatan pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat yang pertama, menentukan kecepatan orbit satelit pada ketinggian tertentu. Kedua, memahami dan menganalisis gerak satelit, gerak planet dalam tata surya berdasarkan hukum Kepler dan hukum gravitasi Newton. Astrofisikawan Johannes Kepler lahir di Jerman pada tanggal 27 Desember 1571. Ayah Kepler adalah seorang milisi yang tewas dalam pertempuran di Belanda. Sementara ibunya bernama Catharina Guldenmann adalah seorang yang ahli dalam bidang pengobatan. Ibunya selalu mengajarkan Kepler mengenai alam. Ia selalu mengajak putranya tersebut keluar rumah pada malam hari untuk melihat bintang, komet, hingga gerhana bulan. Hal ini kemudian menimbulkan kecintaan Kepler terhadap dunia astronomi. Di usia muda, Kepler sangat rentan terhadap penyakit. Ia terserang penyakit cacar yang membuat penglihatannya rusak secara permanen dan tangannya mengalami kelumpuhan. Jadi, secara fisik, Kepler mengalami banyak hambatan. Tetapi hambatannya itu tidak menghalangi Kepler menjadi seorang astronom dan matematikawan. Bahkan peran Johannes Kepler sangat penting khususnya pada perkembangan ilmu pengetahuan pada abad ke-17. Salah satu penemuan Johannes Kepler adalah hukum pergerakan planet yang kemudian dikenal dengan hukum Kepler. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Tübingen, Jerman, Kepler kemudian menjadi dosen astronomi dan matematika di kota Graz, Austria, tahun 1594. Sambil mengajar, ia menulis buku pertamanya tentang astronomi tahun 1596. Kendati teori yang diajukan Kepler di buku itu ternyata sepenuhnya meleset, buku itu dengan jelas menunjukkan kemampuan Kepler dalam ilmu matematika dan kemurnian pikirannya. Sehingga ahli astronomi besar seperti Tycho Brahe mengundang Kepler jadi asistennya di observatorium miliknya di dekat Praha. Kepler menerima undangan itu dan bergabung dengan Tycho pada bulan Januari 1600. Namun Tycho meninggal dunia tahun berikutnya. Tetapi Kepler sudah berhasil menyuguhkan karya-karya menakjubkan. Sehingga Kaisar Romawi Suci kala itu, Rudolf II menunjuknya menggantikan Tycho selaku matematikawan kerajaan. Kepler menduduki posisi itu hingga akhir sisa hidupnya. Penemuan Johannes Kepler mengenai pergerakan planet bermula ketika ia mewarisi setumpuk besar catatan hasil pengamatan mengenai planet yang telah digarap oleh Tycho. Kepler percaya bahwa catatan analisa matematika Tycho yang cermat memungkinkannya menentukan kesimpulan bahwa teori pergerakan planet adalah benar serta teori heliosentris Kopernikus. Tetapi setelah bertahun-tahun melakukan sejumlah perhitungan yang cermat, Kepler merasa cemas menemukan bahwa pengamatan Tycho tidaklah konsisten dengan teori-teori yang manapun juga. Akhirnya Kepler menyadari bahwa masalahnya adalah dia sama seperti Kopernikus dan Tycho Brahe atau Tycho Brahe gitu ya, dan semua astronom klasik menduga bahwa lintasan orbit planet terdiri dari lingkaran-lingkaran atau gabungan dari lingkaran-lingkaran. Tetapi kenyataan menunjukkan bahwa lintasan orbit planet tidaklah melingkar, melainkan agak oval atau elips. Bahkan sesudah menemukan pemecahan pokok, Kepler masih harus menghabiskan waktu berbulan-bulan membenamkan diri dalam kerja hitung-menghitungnya yang rumit dan melelahkan untuk meyakinkan bahwa teorinya memuaskan pengamatan Tycho.
Kepler kemudian menulis buku besarnya dengan judul Astronomia Nova. Buku tersebut diterbitkan tahun 1609. Dalam buku itu, Kepler menyuguhkan bagian pertama dari dua hukum pergerakan planet yang kemudian disebut dengan hukum Kepler. Hukum 1 Kepler menegaskan tiap planet bergerak mengitari matahari dalam orbit oval atau elips, di mana matahari sebagai fokusnya. Kita perhatikan di sini pada gambar, di sini matahari berada di salah satu titik fokus oval ya, bisa di F1 atau di F2. Kita lihat, maka planet itu bergerak dalam lintasan yang elips, kadang dekat dengan matahari. Nah, jarak terdekat antara planet dengan matahari disebut dengan perihelium atau perihelion. Sedangkan jarak terjauh sebuah planet terhadap matahari disebut jarak aphelium atau aphelion. Hukum 2 Kepler menegaskan bahwa planet bergerak lebih cepat ketika berada lebih dekat dengan matahari. Oke, kita perhatikan gambar di sini. Ternyata jika planet berada dekat dengan matahari, maka planet tersebut bergerak lebih cepat. Sedangkan jika berada jauh dari matahari, maka planet tersebut bergerak lebih lambat. Hal ini mengakibatkan luas daerah yang disapu oleh garis antara matahari dengan planet adalah sama untuk setiap periode waktu yang sama. Kita perhatikan di sini ada daerah yang diarsir berwarna biru. Di sebelah kanan dan di sebelah kiri ini memiliki luasan yang sama. Dengan catatan, jika waktu yang ditempuh oleh planet dari titik di bawah ini sampai titik yang atas, atau dari titik yang atas sampai titik di bawah di sebelah kiri ini memiliki waktu yang sama. 10 tahun kemudian, Kepler mengeluarkan hukum ketiga Kepler yang berbunyi, semakin jauh jarak sebuah planet dari matahari, maka perlu waktu lebih lama untuk menyelesaikan perputarannya atau kuadrat periode orbit suatu planet sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-ratanya dari matahari. Oke, di sini kita perhatikan. Jadi kesimpulannya adalah semakin jauh sebuah planet dari matahari, pasti periode revolusinya akan menjadi lebih besar. Nah, di sini persamaannya adalah T kuadrat atau periode revolusi planet mengitari matahari ini sebanding dengan jarak rata-rata ya, jarak rata-rata pangkat 3 antara planet dengan matahari. Perhatikan tabel berikut. Tabel ini menunjukkan planet, kemudian diameter rata-rata dalam kilometer. Kita lihat ya, planet kita, planet bumi memiliki diameter rata-ratanya hampir sama dengan planet Venus ya, tetapi lebih besar dari planet Venus. Kemudian jarak rata-rata dari matahari dalam kilometer, kita perhatikan jaraknya sekitar 150 juta kilometer untuk bumi ya. Nah, kita perhatikan Merkurius paling dekat, oke, kemudian Neptunus yang terjauh yaitu sebesar 4.500 juta kilometer. Kemudian kita lihat di sini ya. Jadi kita perhatikan antara jarak rata-rata matahari dalam kilometer kemudian untuk periode revolusinya. Kita perhatikan antara Merkurius dengan Venus. Jarak rata-rata Venus itu lebih jauh daripada jarak rata-rata Merkurius kepada matahari ya. Jadi kita perhatikan periode revolusinya akan ternyata semakin besar. Semakin jauh maka periode revolusi planet tersebut semakin besar ya, semakin besar. Kemudian kita perhatikan di sini ada periode rotasi. Nah, di sini ada tanda minus berarti menunjukkan rotasi berlawanan dengan planet-planet yang lain. Dan di sini Venus rotasinya itu berlawan arah dengan arah planet yang lain. Kemudian untuk jumlah satelit alami
Di sini kita memiliki satu buah satelit alami, kemudian kita perhatikan yang memiliki satelit alami paling banyak adalah planet Saturnus ya. Kemudian untuk susunan atmosfer, kita perhatikan di sini yang hanya memiliki susunan atmosfer yang diperlukan untuk manusia hanya terdapat di bumi. Di sini oksigen, nitrogen adanya hanya di bumi. Tapi di Merkurius, Venus, ini di Venus ada CO2, maka di sana tidak mungkin manusia bisa bertahan karena CO2. Kemudian juga sama ya di Mars juga CO2. Jadi alhamdulillah kita berada di planet bumi yang sangat mendukung terhadap kehidupan umat manusia. Sebelum kita membuktikan perumusan hukum 3 Newton, kita bahas terlebih dahulu gaya sentripetal. Apakah gaya sentripetal itu? Gaya sentripetal adalah gaya yang menyebabkan benda bergerak dalam lintasan melingkar. Gaya sentripetal menyebabkan timbulnya percepatan sentripetal. Arah gaya dan percepatan sentripetal adalah menuju ke pusat lingkaran. Besar dari gaya sentripetal, kita perhatikan di sini adalah F sama dengan M dikalikan AS. Dengan F adalah gaya sentripetal, M adalah massa, dan AS adalah percepatan sentripetal. Dengan percepatan sentripetal sama dengan V kuadrat dibagi dengan R. Sehingga gaya sentripetal dapat kita nyatakan F sama dengan mv kuadrat per R, dengan M adalah massa, V adalah kecepatan linier yang arahnya menyinggung lintasan lingkaran, kemudian R adalah jari-jari lingkaran. Jika kita memiliki sebuah tali, kemudian sebuah bandul yang kita putar seperti ini, maka akan timbul gaya sentripetal yang arahnya menuju ke pusat lingkaran. Kemudian di sini juga akan muncul gaya sentrifugal yang arahnya berlawanan dengan arah gaya sentripetal, tetapi gaya sentrifugal ini merupakan gaya semu. Dan kita perhatikan di sini gaya sentripetalnya besarnya akan sama dengan besar dari tegangan tali. Menurut hukum 2 Newton, gaya tarik gravitasi bumi matahari menyebabkan bumi berputar mengelilingi matahari. Gaya tarik gravitasi ini berperan sebagai gaya sentripetal. Kita perhatikan misalnya di sini ada matahari, kemudian ada bumi, maka bumi dan matahari saling tarik-menarik dengan besarnya sebesar gaya gravitasi. Bumi akan selalu berada di lintasan tertentu ya, yang selalu melingkar mengelilingi matahari. Kenapa? Karena bumi dengan matahari di sana ada gaya gravitasi yang gaya gravitasi tersebut bertindak sebagai gaya sentripetal. Persamaan hukum 3 Kepler ini dapat dianalisa dengan menggunakan hukum gravitasi Newton, di mana gerak planet dapat dianalogikan sebagai gerak benda yang mengorbit pada matahari, sehingga dapat ditulis demikian: gaya sentripetal sama dengan gaya gravitasi. Oke, gaya sentripetal kita ubah menjadi massa dikalikan percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal kita nyatakan sebagai V kuadrat per R. Kemudian gaya gravitasi adalah G, dengan G adalah konstanta gravitasi universal dikalikan dengan massa. Ya, di sini massa pertama, massa benda, kemudian di M-nya massa planet per R kuadrat ya, per jari-jari planet kuadrat. Oke, di sini kita bagi di kedua ruas ya. Ada massa benda kita coret di sebelah kiri, kita coret di sebelah kanan, kita bagi sama. Kemudian kita dapatkan di sini R-nya kita bagi ya. Di sini kita kalikan R di ruas kiri, kita kalikan R di ruas kanan, sehingga di sini hanya ada satu R, sehingga nanti kita dapatkan V kuadrat sama dengan GM besar per R besar. Oke, kita tahu bahwa kecepatan linier itu sama dengan kecepatan sudut dikalikan dengan R.
kita ubah V-nya menjadi omega kuadrat, di sini menjadi dikalikan dengan R kuadrat. Sama dengan G besar, kemudian MB gitu ya. Nah, di sini adalah massa bumi atau tadi dinyatakan dengan M besar ya. Oke, kita ganti saja supaya kompak dengan yang atas, di sini masih M besar. Oke, untuk berikutnya omega sendiri ya, kecepatan sudut itu sama dengan 2pi per T ya. Dengan T besar itu adalah periode. Ya, kita akan ganti omeganya menjadi 2pi per T, sehingga dikuadratkan kemudian dikalikan R kuadrat sama dengan G besar kemudian M besar per R besar. Oke, setelah itu kita kuadratkan di sini 2 kuadrat menjadi 4, di sini pi kuadrat per T kuadrat R kuadrat di ruas kiri sama dengan G besar M besar per R ya. Kemudian setelah itu, ini masih sama ya dengan yang atas. Oke, kita peroleh dari sini. Oke, di sini misalnya kita langsung ubah saja. Di sini R-nya kita gabung ya. Jadinya nanti 4pi kuadrat ya. R pangkat 3 itu per T kuadrat itu sama dengan G besar dikalikan M ya. Kalikan M, maka kita perhatikan di sini R pangkat 3 per T kuadratnya ya. Di sini berarti R pangkat 3 per T kuadrat itu sama dengan G M besar per 4pi kuadrat ya. Dimana ini adalah sesuatu yang konstan ya, konstan. Sehingga kita dapatkan nantinya persamaannya. Nah, ini kalau ini kebalikannya ya. Jadi kalau yang ini nantinya T kuadrat per R pangkat 3 sama dengan 4pi kuadrat per G dikalikan M. Oke, di sini pi kuadrat ya. Oke, sehingga kita sudah dapatkan bahwa ternyata disimpulkan bahwa T kuadrat per R pangkat 3 itu adalah konstan. Atau kita nyatakan T kuadrat ya, T kuadrat itu sebanding dengan R pangkat 3. Dan ini sudah dibuktikan oleh hukum Newton. Satelit adalah benda-benda langit yang mengitari planet dengan ukuran lebih kecil dari planet tersebut. Satelit dibagi dua, yaitu satelit alamiah, misalnya bulan, dan satelit buatan, misalnya satelit Palapa. Pada satelit berlaku gaya sentripetal, gaya Fs, dan gaya gravitasi atau kita singkat dengan Fg. Bagaimana cara kita mencari kecepatan linear satelit pada orbit tertentu? Oke, kita perhatikan dulu gambar di sebelah kanan atas. Ada sebuah satelit, ya. Kemudian satelit tersebut mengalami gaya gravitasi, gaya tarik oleh bumi yang arahnya menuju ke pusat bumi. Nah, gaya gravitasi ini sama dengan gaya sentripetalnya. Jadi gaya gravitasi bertindak sebagai gaya sentripetal yang mengakibatkan satelit tersebut terus bergerak mengitari bumi. Jika jari-jari bumi adalah RE, kemudian jarak antara permukaan bumi adalah H, maka R kecil ini adalah jarak dari pusat bumi ke permukaan ya, atau jari-jari bumi ditambah dengan H. Nah, kita nyatakan saja R kecil ini sebagai R besar ya. Kita nyatakan misalnya R kecil ini sebagai R besar. R kecil ini adalah jari-jari bumi ditambah dengan jarak antara permukaan bumi terhadap satelit, atau kita nyatakan R ini menjadi R besar ya. Nah, di ruas kiri nanti kita bahasnya menjadi R besar. Jadi R besar ini adalah jarak
antara pusat massa bumi ke pusat massa satelit. Oke, kita tuliskan gaya gravitasi bertindak sebagai gaya sentripetal. Gaya sentripetal kita nyatakan massa satelit dikalikan kecepatan satelit kuadrat dibagi dengan R ya. Dengan R ini adalah yang ini ya. Jadi jarak dari pusat bumi ke pusat massa satelit ya, dari sini ke pusat massa satelit. Sama dengan G besar dikalikan dengan massa bumi dikalikan massa satelit per R kuadrat ya, per R besar kuadrat. Oke, kita lihat di sini ruas kiri, ruas kanan ada massa satelit, kita bisa bagi kedua ruas dengan massa satelit, kemudian R-nya juga bisa kita bagi di sini ya. Nah, jadi R-nya tinggal 1, kita dapatkan V satelit kuadrat ya, kecepatan satelit kuadrat sama dengan G besar atau konstanta gravitasi universal dikalikan massa bumi per R besar. Sehingga kita dapatkan di sini kita ingin mencari kecepatan satelit, kita akarkan ruas kiri, kita akarkan ruas kanan. Kita dapatkan kecepatan satelit sama dengan akar dari G ya, MB massa bumi per R. Jika ini kita kali dengan R per R per R tentu tidak akan mengubah nilai dari angka yang di sebelahnya, karena R per R itu kan sama dengan 1 ya. Sehingga kita dapatkan nantinya kecepatan satelit sama dengan G besar M bumi per R kuadrat dikalikan dengan R besar. Oke, kita lihat G besar dikalikan MB per R kuadrat itu kita masih ingat ini akan sama dengan ya, jadi yang ini akan sama dengan percepatan gravitasi di tempat tersebut atau kuat medan gravitasi ya. Maka kita nyatakan kecepatan satelit akan sama dengan akar dari G kecil dengan G kecil itu adalah percepatan gravitasi di tempat tersebut atau kuat medan gravitasi di tempat tersebut dikalikan dengan R. Dengan R sekali lagi adalah jarak dari pusat massa bumi ke pusat massa satelit. Bagi kalian yang belum menyimak pembahasan hukum gravitasi Newton, kalian dapat menyimak pada video di sebelah kiri. Dan bagi kalian yang ingin menyimak pembahasan soal hukum Newton tentang gravitasi dan hukum Kepler, kalian dapat menyimak pada video di sebelah kanan. Link videonya akan Ibu cantumkan pada kolom deskripsi. Demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.